Ular piton masuk rumah warga. Penemuan kerangka manusia di kebun. Tembakau rusak akibat kemarau basah. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, rumah yang digunakan sebagai penyimpan barang bekas di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin sore terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh benda di dalam gudang hangus. Sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan barang bekas di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terbakar pada Senin sore. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Madiun didatangkan ke lokasi untuk memadamkan api yang masih menyala. Proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Tumpukan barang bekas seperti kardus dan kertas yang berada di dalam gudang membuat api sulit dinetralisir. Ini tadi informasi awal kami mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar jam 15, kemudian kami ke sini bersama dengan Damkar dan tanggap bencana dari Kecamatan Wonoasri untuk melakukan BPTKP membantu pemadaman. Dan saat ini alhamdulillah untuk api sudah dapat kita padamkan dan saat ini rekan-rekan dari Damkar sedang melaksanakan pendinginan. Kalau objek yang terbakar ini apa? Untuk yang terbakarnya adalah gudang yang di dalamnya berisi barang-barang yang tidak terpakai, jadi bekas bongkaran, kardus, dan lain-lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi sektor Wonoasri belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan saat ini masih tahap penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi seekor ular piton yang melilit di atas atap kamar mandi warga. Dengan menggunakan tangga, ular piton sepanjang 3 meter tersebut bisa ditangkap dan diamankan oleh Damkar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mendatangi salah satu rumah warga di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari pada Rabu sore. Kedatangan pemadam kebakaran ini setelah mendapat laporan adanya ular piton sepanjang 3 meter melilit di atas atap kamar mandi. Ular piton kali pertama diketahui pemilik rumah. Panik ada ular piton berukuran besar, pemilik rumah lalu melapor ke perangkat desa dan diteruskan ke Damkar. Ya tadi yang tuan rumah itu laporan ke saya ada ular, dia pulangan dari sawah itu terus katanya mau mandi wudhu itu ada air apa itu dari atas itu. Ternyata dikencingi sama ular itu, baru lihat ada ular di atas itu. Berarti pemilik rumah sempat panik Pak ya? Ya sempat panik sampai ndrodok. Kalau ularnya jenis apa Pak? Kayaknya kayak piton ya, ular piton. Meski berlangsung sekitar 10 menit, proses evakuasi sempat terkendala. Ular yang berada di ketinggian melilit dengan kuat pada salah satu kayu penyangga. Kita mendapatkan laporan dari warga Desa Singgahan untuk keberadaan ular tersebut. Setelah datangi tadi ularnya berada di mana? Ularnya berada di uwung, di kayu. Di atas kamar mandi tadi? Iya, betul. Ularnya jenis apa? Gimana? Ularnya jenis apa? Ularnya jenis piton, aru tersancar. Ukurannya Pak? Ukurannya sekitar 3 meteran. Diduga ular yang sempat memangsa beberapa telur ayam ini berasal dari kebun yang tidak jauh dari pemukiman warga. Usai ditangkap, ular kemudian dibawa petugas untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Saudara, sebuah kerangka manusia ditemukan di lahan kosong milik warga. Kerangka manusia tersebut diduga kerangka seorang kakek yang hilang sejak April lalu. Warga Jalan Puntodewo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah area lahan kosong. Kerangka ditemukan tak jauh dari permukiman warga. Kerangka manusia yang masih mengenakan celana ditemukan oleh seorang warga yang hendak membersihkan lahan untuk ditanami singkong. Warga yang menemukan awalnya mengira hanya celana bekas yang dibuang, namun setelah dilihat lebih dekat terlihat tulang di dalamnya. Dari ciri-ciri pakaian dan lokasi penemuan, warga menduga korban adalah salah satu kakek yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Menurut warga, kakek tersebut sudah hilang sejak April 2025. Saya ke bawah, mau bersih-bersih, istilahnya bersih-bersih. Kan ini tanah kosong dan nggak pernah dipakai gitu. Nah, niatnya mau dipakai untuk nanam singkong. Pas sampai ujung sana, sebenarnya saya awalan ngehnya itu orang buang celana lah mungkin. Karena kan kelihatan celananya doang. Pas agak mendekat, kelihatan tulang-tulangnya. Makin nggak, itu lihat tulang bagian pinggulnya. Nah, disitulah baru saya lapor ke Pak RT. Kerangka tersebut kemudian dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, 3 pria di Kota Blitar, Jawa Timur ditangkap polisi usai menganiaya temannya hingga meninggal dunia. Korban meninggal akibat luka serius di bagian leher. 3 pemuda ini digelandang oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Ketiganya ditangkap setelah melakukan penganiayaan terhadap temannya hingga meninggal dunia. Penganiayaan bermula saat mereka melakukan pesta miras di rumah korban. Korban menyinggung masa lalu salah satu pelaku. Hal tersebut membuat pelaku sakit hati dan mengajak temannya menganiaya korban. Setelah melakukan penganiayaan, ketiga pelaku meninggalkan korban dalam kondisi luka di sejumlah tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban meninggal dunia akibat pukulan keras di leher. Menjelek-jelekkan masa lalu dari LG. Ada masa lalu yang korban tahu tentang LG, kemudian hal itu berulang, jadi bukan sekali ini aja, jadi berulang, bukan hanya pada kesempatan itu, ini sudah di kesempatan-kesempatan sebelumnya juga sudah diulang-ulang terus. Nah, itu yang membuat dari tersangka LG ini sakit hati, dan puncaknya ya pada malam itu. Kini pelaku terancam dijerat pasal tentang kekerasan yang disebabkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi tanaman tembakau jenis kasturi di Jember, Jawa Timur rusak dan mengandung kadar air tinggi akibat dampak kemarau basah. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Pasar sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Jawa Timur diserbu warga. Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyediakan 1.500 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula dalam rangka hari lahir Kejaksaan RI ke-80. Pasar sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu pagi diserbu warga. Warga yang hendak membeli wajib mengambil kupon yang disediakan oleh Kejaksaan. Pasar sembako murah dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ini menyediakan sekitar 1.500 paket sembako murah dengan harga Rp115.000 setiap paket. Setiap paket berisi 5 kg beras premium, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Harga paket tersebut lebih murah sekitar Rp10.000 jika dibanding di pasaran. Ini tadi antri untuk beli apa, Bu? Aku
Jadi beras murah. Sembako itu Ya, ya. Bu. Dari mana, Bu? Mau nado. Ini tadi beli apa aja, Bu? Satu paket beras, minyak, gula. Oh gitu. Harganya berapa, Bu? Harganya 115. 115. Itu gimana, Bu? Kalau dibandingkan dengan harga di pasaran gimana? Lebih murah atau gimana? Ya lebih murah. Menyelenggarakan beberapa kegiatan. Di antaranya kemarin kita telah melaksanakan donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis. Hari ini pasar murah. Insya Allah besok kita akan memberikan bantuan berupa 2.500 bibit pohon buah yang akan diserahkan di TPA Winongo. Sembako bentuknya kami subsidi, jadi satu paket itu terdiri dari 5 kg beras yang berkualitas, kualitas baik ini, kualitas bagus, kemudian 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir. Selain momentum Hari Lahir Kejaksaan RI ke-80, pasar murah ini juga untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, sejumlah pedagang kebutuhan pokok di Pasar Kota Malang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan beras medium. Menurut pedagang, sejak sepekan terakhir, beras tipe medium seolah menghilang dari peredaran. Di Pasar Besar Malang, sejumlah pedagang yang biasanya dengan mudah mendapat pasokan beras medium kini mengaku kesulitan mendapatkan beras tipe medium atau menengah. Beberapa merek beras medium yang biasanya mereka jual ke konsumen kini menghilang. Afi Rizkia, salah satu pedagang di Pasar Besar Malang, bilang sejak sepekan terakhir dirinya tidak lagi mendapat pasokan beberapa merek beras medium. Menurutnya, menghilangnya beras medium ini membuat pedagang seperti dirinya kesulitan memenuhi kebutuhan dari konsumen. Pedagang kesulitan mengenai ada berasnya beras bintang, beras bintari, beras lahapi itu sekarang agak sulit untuk mendapatkannya. Sedangkan kita memenuhi untuk persyaratannya warung itu tiap hari. Jadinya bingung, Mas. Sudah dapat seminggu ini mulai agak sulit ya. Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Hal serupa juga dirasakan oleh Yuli, pedagang yang sehari-hari menjual kebutuhan pokok. Menurutnya beberapa merek beras medium yang sulit didapat merupakan beras yang paling diminati oleh konsumen, meski saat ini harga beras tengah naik. Ya karena pasarnya memang nggak ada ya, setiap toko kayak kosong semua. Beberapa sudah dikasih tahu sama pihak toko kalau seminggu ini pasokan beras yang 5 kilo itu kayak memang nggak ada. Nggak tahu mau dialihkan ke 10 kilo apa yang 25, kurang paham. Untuk saat ini harga eceran untuk beras di pasaran Kota Malang Rp16.300 per kilogram. Sebelumnya harga beras Rp16.000 per kilogram. Pedagang sendiri tidak mengetahui pasti penyebab hilangnya beras medium di pasaran. Namun pedagang berharap pemerintah turut mencari solusi agar pasokan beras medium di pasaran kembali normal. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Tanaman tembakau jenis kasturi di Jember, Jawa Timur rusak dan mengandung kadar air tinggi akibat terdampak kemarau basah. Secara kualitas tembakau terlihat bagus, namun harga turun drastis. Akibatnya petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Sejumlah petani tembakau di Jember, Jawa Timur terdampak cuaca kemarau basah yang mengakibatkan harga tembakau turun drastis. Salah satunya milik petani tembakau jenis kasturi Taufik, warga desa Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Jember, Jawa Timur. Sepintas daun tembakau terlihat subur dan berkualitas, namun akibat musim kemarau basah, kelembapan tanah naik berdampak pada kadar air di daun tembakau. Seiring dengan kondisi tersebut, daun tembakau diserang hama belalang yang memakan daun tembakau. Alhasil, harga jual daun tembakau mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan harga panen sebelumnya. Saat ini harga daun tembakau kasturi kondisi kering dibanderol antara Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram, turun dari harga Rp50.000 per kilogram. Saat ini harga tembakau wajar, Mas. Soalnya 50% turunnya dari harga tahun lalu. Seperti ini, tahun lalu itu bisa main Rp50.000 per kilo. Untuk saat ini mainnya di Rp25. Kenapa kira-kira itu, Mas?
Satu mungkin karena curah hujan tinggi, sehingga pabrikan beralasan kadar airnya tinggi, seperti itu. Kalau kualitas tanaman seperti apa? Kalau kualitas tanaman jenengan bisa lihat sendiri, punya saya alhamdulillah bagus Mas. Cuman kualitas barangnya bagus tidak diimbangi dengan kualitas harga yang bagus. Data dari kelompok tani di kawasan Jember bagian utara terdapat sekitar 2.000 hektar tembakau kasturi yang masuk masa panen. Utara meliputi Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Sumber Jambe, dan Kalisat. Ada ribuan hektar tanaman tembakau, itu mencakup tembakau kasturi dan rajangan, di mana tahun ini harganya terjun bebas, ya, hingga petani bukan untung tapi buntung. Dengan kualitas yang sama dengan tahun kemarin, harganya turun drastis. Petani tembakau berharap pemerintah turun tangan dengan memberi bantuan permodalan agar bisa kembali bercocok tanam di musim tanam selanjutnya. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, bulan Agustus membawa berkah bagi persewaan pakaian adat di Kota Malang. Maraknya karnaval dan pawai budaya yang menampilkan pakaian adat dan kostum menarik membuat usaha persewaan meraup untuk berlipat. Salah satu persewaan pakaian adat yang ada di Kelurahan Sojajar ini ketiban rezeki di bulan Agustus seperti saat ini. Maraknya acara karnaval hingga kegiatan anak sekolah yang menggunakan pakaian adat membuat persewaan pakaian ini kebanjiran pelanggan. Pemilik persewaan pakaian adat, Selvi Halmia, bilang bulan Agustus menjadi bulan panen bagi pemilik usaha seperti dirinya. Menurutnya lonjakan persewaan baju adat sudah dirasakan sejak bulan Juli saat maraknya karnaval bersih desa. Dalam sehari 10 pakaian adat bisa keluar disewa konsumen. Pakaian adat dari Nusantara hingga kostum karakter dan toko pewayangan ia sediakan. Beberapa kostum karnaval yang unik juga laris disewa oleh pelanggan. Selain membeli pakaian jadi, Selvi juga membuat sendiri kostum karnaval sesuai dengan permintaan penyewa. Kalau yang tahun ini paling banyak itu temanya Nusantara sih. Nusantara kayak, kalau yang sekarang itu paling banyak kayak wayangan. Wayangan itu kalau masuk, kalau yang dulu kebanyakan pasukan ya, kalau sekarang pasukan mungkin mereka lebih ke kayak simple kayak pakai baju sendiri tinggal kasih jari-jari bawahan. Nah yang dicari itu yang di maskotnya di depan-depan itu kayak Pontoseno, kayak Gatut Kaca, kayak gitu, ada yang ratu-ratu gitulah. Sementara itu menurut konsumen, menyewa pakaian adat menjadi pilihan saat bulan Agustus seperti saat ini. Karena hanya dipakai sekali, menyewa menjadi pilihan daripada membeli. Dari sekolahan upacara suruh pakai baju adat gitu ya. Kalau sewa kan enak daripada beli. Di sini lengkap, ada banyak macamnya, jenis adatnya, terus ukuran juga banyak. Selvi bilang dilihat dari daftar antrean hingga bulan September mendatang, persewaan pakaian adat ini masih sangat ramai. Harga sewa untuk satu setel pakaian adat mulai Rp50.000, sedangkan untuk kostum karakter mulai Rp100.000 hingga Rp500.000. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.